Jika kamu pernah melintasi kawasan Cawang di Jakarta Timur, mungkin kamu tidak pernah membayangkan bahwa di bawah hiruk-pikuk kendaraan, di balik proyek pembangunan yang tampak biasa, pernah ada sebuah peristiwa yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan. Orang-orang menyebutnya sebagai insiden terowongan Cawang. Sebuah kejadian yang tidak pernah benar-benar diumumkan secara luas, tidak pernah menjadi berita besar nasional, tidak pernah menjadi topik konferensi pers resmi yang panjang. Namun di kalangan pekerja proyek, mandor, dan sebagian petugas lapangan, kisah ini beredar dari mulut ke mulut tentang beberapa pekerja yang turun ke dalam terowongan dan tidak pernah terlihat lagi. Saya mulai menelusuri kisah ini beberapa tahun lalu, ketika seorang kenalan yang pernah bekerja di proyek infrastruktur di Jakarta menceritakan sesuatu yang membuat saya berhenti bernafas sejenak. Katanya, ada malam ketika pekerjaan dihentikan mendadak. Lampu padam sebagian, tim keamanan menutup akses, dan keesokan paginya, beberapa nama yang biasanya hadir dalam daftar absen hilang begitu saja. Tanpa kabar, tanpa penjelasan. Dan yang paling aneh, tidak ada laporan resmi orang hilang yang dipublikasikan secara terbuka. Sekitar tahun pembangunan besar-besaran infrastruktur Jakarta dimulai, kawasan Cawang menjadi salah satu titik strategis. Proyek terowongan bawah tanah dirancang untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas. Pengerjaan dilakukan hampir tanpa henti, siang dan malam. Di bawah permukaan tanah, alat bor raksasa menggali lapisan demi lapisan tanah liat, pasir, dan batu. Mesin bekerja dengan suara rendah menggeram. Para pekerja terbiasa dengan kondisi gelap, lembab, dan sempit. Menurut catatan yang berhasil saya kumpulkan, proyek ini melibatkan beberapa subkontraktor. Tim pekerja berganti-ganti, ada yang dari luar kota, ada yang kontrak pendek. Itulah sebabnya ketika beberapa orang tidak kembali, tidak semua langsung menyadarinya. Namun malam itu berbeda. Seorang mantan teknisi listrik, sebut saja namanya Arman, pernah menceritakan kepada saya tentang satu kejadian yang tidak pernah bisa ia lupakan. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, tim sedang melakukan pengecekan sistem ventilasi di salah satu segmen terowongan yang baru saja selesai dibor. Area tersebut belum dibuka untuk umum, bahkan belum sepenuhnya diperkuat beton permanen. Ada suara aneh, bukan suara mesin, bukan suara runtuhan tanah. Suara itu terdengar seperti gema langkah kaki, tapi terlalu teratur, terlalu sinkron, seolah-olah berasal dari kedalaman terowongan yang lebih jauh dari batas aman yang sudah ditandai. Awalnya mereka mengira itu efek akustik. Terowongan bawah tanah memang bisa memantulkan suara secara aneh. Namun salah satu pekerja, seorang operator alat berat, bersikeras bahwa ia melihat cahaya di ujung lorong. Padahal saat itu tidak ada tim lain dijadwalkan bekerja di segmen tersebut. 4 orang memutuskan untuk memeriksa. Mereka membawa senter dan radio komunikasi. Dan itulah terakhir kali mereka terlihat berjalan masuk ke dalam lorong tambahan yang belum sepenuhnya dipetakan. Radio komunikasi mereka sempat menangkap suara. Bukan teriakan, bukan ledakan. Hanya gangguan statis panjang, diselingi satu kalimat pendek yang terputus. Ada ruang di sini. Setelah itu, hening. Tim atas mencoba memanggil, tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, listrik di segmen itu sempat padam selama hampir 30 detik. Ketika lampu kembali menyala, lorong terlihat kosong. Tim penyelamat internal turun menyusul. Mereka berjalan sejauh yang diperbolehkan dalam batas keamanan struktur. Namun tidak ada tanda-tanda runtuhan besar, tidak ada longsor signifikan, tidak ada jejak kaki baru selain milik mereka sendiri. Dan tidak ada 4 orang itu. Proyek dihentikan sementara. Tim SAR internal dan beberapa petugas kota turun tangan. Area diperiksa dengan alat pemindai struktur. Secara teknis, jika terjadi runtuhan kecil atau kantong tanah ambles, seharusnya ada indikasi pada permukaan. Namun laporan yang saya baca menyebutkan bahwa struktur terowongan dalam kondisi stabil. Beberapa pihak mengajukan kemungkinan adanya rongga alami bawah tanah yang tidak terdeteksi sebelumnya. Namun survei geologi awal proyek seharusnya sudah mengidentifikasi hal itu. Ada satu teori yang tidak pernah dituliskan secara resmi, namun sering dibicarakan oleh pekerja lama,
kemungkinan adanya struktur lama di bawah tanah. Beberapa sumber menyebut bahwa kawasan Cawang dulunya memiliki jalur drainase dan kanal tua peninggalan kolonial. Bahkan ada yang mengatakan terdapat bunker atau ruang bawah tanah yang tidak tercatat. Apakah mungkin mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan? Beberapa hari setelah kejadian, daftar pekerja diperbaharui. 4 nama itu tidak lagi tercantum. Status mereka disebut kontrak selesai. Namun menurut rekan kerja mereka, kontrak mereka masih berjalan beberapa bulan lagi. Ketika keluarga mencoba menghubungi, sebagian mengatakan mereka memang jarang berkomunikasi. Ada yang mengira mereka pindah proyek. Tidak ada laporan orang hilang besar-besaran. Namun absensi laporan bukan berarti absensi peristiwa. Apakah ini murni kecelakaan konstruksi yang ditangani secara tertutup? Apakah ada ruang bawah tanah lama yang tidak tercatat? Ataukah para pekerja itu menemukan sesuatu yang tidak direncanakan dalam blueprint proyek? Dalam proyek infrastruktur besar, data teknis sangat rinci. Setiap meter dihitung, setiap rongga dipetakan. Namun sejarah kota seringkali lebih tua dari peta modernnya. Jakarta dibangun di atas lapisan demi lapisan masa lalu. Saluran air kuno, bangunan yang tertimbun, struktur yang dilupakan. Jika memang ada ruang tersembunyi di bawah Cawang, mungkin sekarang sudah tertutup beton selamanya. Dan 4 nama itu menjadi bagian dari fondasi yang tidak pernah disebutkan dalam plakat peresmian. Saya tidak mengatakan ada sesuatu yang supranatural di sana. Saya juga tidak mengatakan ada konspirasi besar. Namun fakta bahwa beberapa orang masuk ke dalam lorong dan tidak pernah terlihat lagi adalah sesuatu yang tidak mudah dijelaskan. Terutama ketika radio mereka sempat menangkap kalimat itu. Ada ruang di sini. Ruang apa? Di bawah kota yang tak pernah tidur, mungkin ada bagian yang memang tidak dimaksudkan untuk ditemukan. Dan mungkin kita tidak pernah tahu benar-benar apa yang terjadi malam itu di terowongan Cawang.